Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Ini banyak banget berita-berita di balik berita yang perlu kita bacain untuk Anda. Dan seperti biasa, kami temani, saya Hersubun Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai Anda kembali. Hari ini tiba-tiba udah hari Jumat ya. Cepat sekali begitu ya Mas Hersi. Oh, hari Jumat ya? Oke. Saya Kan, pikir hari apa? kan sholat Jumat. Ya, 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 betul-betul. Nggak sadar kalau seperti hari-hari berlalu dengan sangat cepat begitu ya. Dan kita terus juga yang lebih, tapi secepat-cepatnya hari berganti itu nggak secepat perolehan suara paslon 02 di Sirekap, Mbak Agi. Karena karena ini yang luar biasa itu kemarin kan kita kaget-kaget karena loh, bukannya satu TPS itu cuman maksimal 300 dengan 10% spare suara cadangan ya 330-an begitulah ya kira-kira ya. Ini kok satu TPS gitu bisa sampai 800 dan yang terbaru itu ada yang sampai 561.000 kalau tidak salah itu Ya, suara gitu. Prabowo Gibran. Ini menurut saya tadinya saya jengkel marah tapi akhirnya saya ketawa. Ini kok ya kalau mau curang ya yang cerdas gitu keterlaluan atau mereka merasa bersemangat selama ini memang kecurangan mau dilakukan kayak apa juga aman-aman saja kok gitu ya. Ngapain nggak tanggung-tanggung begitu kira-kira ya cara berpikirnya Mbak Agi ya. Iya Mas Ersu, saya juga padahal sudah ketika itu ya sudah dikatakan bahwa sistem IT KPU itu kan sudah sangat canggih begitu. Bahkan untuk membaca C1 atau kertas apa itu yang besar itu plano begitu ya Mas Ersu, itu sudah dibaca dengan sistem by system gitu. Kan kita sekarang sudah memasuki era artificial intelligence AI begitu ya. Dan masuk ke dalam situ makanya tulisannya itu seperti Mas Ersu kemarin bilang itu berbentuk kotak-kotak atau berbentuk ala digital lah seperti itu. Yang itu kan tingkat errornya itu kecil sekali sebetulnya kalau bisa sudah memiliki kemampuan membaca by system seperti itu. Tapi kok bisa direkayasa dengan menambahkan angka di depannya begitu ya. Padahal seringkali gitu dari TPS-nya mereka memang polanya tidak sama ya. Seringkali yang bagian yang kosong misalnya itu kan ada 3 kotak ya Mas Ersu. Jadi artinya 3 digit, jadi ratusan. Kalau seandainya bagian depannya itu kosong, artinya di situ tidak ada angka begitu. Seringkali dikasih tanda silang atau X begitu, atau itu dikosongkan saja begitu. Tapi ternyata di KPU di Sirekap itu masuknya ada angka di situ begitu. Ada angka 6, 7, 8 dan sebagainya. Lah artinya itu kan memang ada admin, ada orang begitu sepertinya yang memasukkan rekapan itu by manual berarti artinya. Ini hanya sekedar dugaan saya saja ya. Kan ini terjadi secara masif Mas Hersu. Tidak mungkin kalau by system dan sistem itu kemudian AI-nya itu berinisiatif kecuali itu sudah diprogram. Bisa saja itu Atau diprogram. mungkin ini udah bentuknya AI 5 bukan 5 lagi mungkin 7.0 atau 8.0 jadi maju banget Mbak dari dibandingkan yang sekarang gitu. Teman-teman, ini temuan kedua ya dari DPP Indonesia Gemilang. Coba lihat nih, di mana ini? Jawa Tengah, Kabupaten Grobogan, Kecamatan Toroh, Desa Kenteng. Ya kan? TPS, coba lihat nih ya, TPS-nya angkanya 002. Coba lihat, TPS, ingat ya, TPS 002. Coba lihat perolehannya Prabowo, 561.000, setengah juta orang. Masa satu TPS pemilihnya setengah juta? Jadi ini super ngaco ini. Ya kan? Masa satu TPS pemilihnya setengah juta orang dan memenangkan Prabowo? Ngaco ini. Oke, viralkan nih teman-teman semuanya. Jelas ini kesalahan. Bukan apa-apa, supaya segera diperbaiki oleh KPU. Betul nggak? Oke, Assalamualaikum. Ya, bisa dilihat lagi Jawa Timur di Provinsi Sampang, Kecamatan Pangadengan, penyerangan TPS 004. Bisa dilihat ya. Ini suara Bapak Anies 0, Bapak Prabowo 536 suara. Luar biasa. Amazing. Oke, kita cek di C1-nya. Ternyata di C1-nya soal Bapak Anies 153 dan Bapak Prabowo cuma 82. Di input di situs KPU, Pak Aniesnya jadi 0, Pak Prabowo-nya jadi 500
36. Innalillah. Empat, lima. Wow, amazing. Iya, iya, ya bisa bisa jadi juga ya seperti itu, kita nggak tahu lah yang apa yang terjadi di dalam. Tapi yang jelas pada jumpa persnya kemarin gitu seharusnya KPU itu malu ya bersama KPU dan Bawaslu di situ kan. Dan kemudian KPU Hasyim Asyari ketuanya meminta maaf begitu dan mereka berjanji untuk kemudian membenahi itu segera begitu, merevisi angka-angka itu segera. Tapi ini masih terus berlanjut Mas Irsu. Ya, kalau kemarin yang jumpa pers dengan Bawaslu itu disebutkan Bawaslu sendiri menemukan sampai 80.000 ya di satu TPS ya begitu ya. Ya, Jadi betul. ini seperti dejavu dengan situng tahun 2019 ya Mbak Agi, tapi ini jauh lebih brutal dan lebih gila gitu ya. Gitu ya. Dan betul. Ingat pada waktu itu bahwa akhirnya diputuskan bahwa situng itu rekomendasinya oleh Bawaslu ketika dilaporkan ke Bawaslu kan untuk diperbaiki dalam waktu sepekan. Tapi bukan diperbaiki, akhirnya itu tidak digunakan oleh KPI kan pada waktu itu ya. Bayangkan anggaran berapa triliun itu dibuang begitu saja. Saya menduga hal yang sama juga akan terjadi di situ Mbak, karena dengan cara begitu ya mereka tidak bisa dipersoalkan lagi karena mereka akan menyatakan oh itu kan nggak dipakai, lagian yang diperhitungkan kan manual, bukan hitung manual. Jadi kan itu yang nanti mereka bisa beralasan bahwa yang resmi itu manual, kalau itu cuma hanya semacam apa ya, alat bantu saja ya. Kalau alat bantu ngapain gede-gedean seperti itu anggarannya gitu ya Mbak. Kecurangan pemilu 2024 itu real adanya. Jadi dari semalam banyak video berseliweran tentang curangan di sistem KPU. Jadi gue iseng-iseng ngecek pagi ini. Ini gue ngecek di kota Palembang, Kecamatan Sematang Borang, Kelurahan Karyamulya, TPS 13. Bisa kita lihat sistem yang terbaca, Anies 0, Prabowo 400 dan Ganjar 0. Sedangkan di form C1, Anies 126 suara, Prabowo 109 suara, dan Ganjar 16 suara. Gak heran sih. Gue sebagai seorang data scientist, menurut gue kemungkinan besar sistem KPU ini memakai sistem OCR, di mana dari foto perlu kita konversi ke teks untuk bisa masuk dalam sistem. Dan untuk merubah angka dari sistem yang terbaca, itu sangat mudah di setup di backend atau di belakang layar. Hanya dengan menggunakan if conditional. Karena gue pernah men-develop sistem OCR, dan jadi gue tahu gimana angka itu bisa ditampilkan di front end, atau di user interface, atau di layar yang kalian lihat sekarang. Gue cuma rakyat biasa, bukan tim sukses, bukan tim kampanye, bukan siapa-siapa. Tapi gue pengen pemilu 2024 ini adalah pemilu yang adil, bersih, dan jujur. Ya, walaupun emang dari awal udah nggak bersih ya. Tapi seenggaknya kita bisa berkontribusi sebagai anak muda yang bukan cuma sekedar ikut-ikutan dan diam-diam aja. Jadi yuk kita kawal terus pemilu ini. Iya, dengan anggaran 70 triliun lebih begitu untuk KPU dan kemudian juga pengerahan anggota KPPS dan bahkan beberapa sudah ada yang meninggal ya Mas Hersu karena mungkin karena kelelahan, ada yang serangan jantung dan sebagainya begitu. Ini betul-betul pesta besar negara yang diselenggarakan difasilitasi oleh negara dan sudah dipersiapkan jauh-jauh hari dan dalam hal ini penyelenggaranya adalah presiden loh sebagai penanggung jawabnya Mas Hersu acara yang diselenggarakan oleh negara ini yang harusnya pesta demokrasi tapi ternyata sekarang menjadi carut-marutnya demokrasi dan kalau seandainya memang angka-angka ini begitu sudah direvisi tapi setiap hari muncul terus ini kan sampai dengan 35 hari ya untuk real count-nya KPU kalau setiap hari terus muncul dan kita tidak tahu apakah angka yang sudah direvisi itu kemudian bisa dikunci atau tidak ini memang betul-betul seharusnya ini sistemnya yang diperbaiki lebih dulu Mas Hersu karena rupanya sistem itu tidak
tidak apa ya, tidak ekuivalen dengan kebutuhan. Kebutuhannya demikian besar, kebutuhannya demikian rumit, dan ini untuk mengunci ketidakadilan begitu kan. Sistem pemilu itu harus bersih, yaitu sesedikit mungkin dari campur tangan manusia yang bisa mengubah angka. Tapi ternyata dari sistem yang ada gitu langsung kelihatan, bahkan dalam 24 jam, nggak sampai 24 jam, hanya beberapa jam sesudah pemilu itu berlangsung dan kemudian mulai diunggah, sudah mulai lebih banyak yang muncul di permukaan, baik itu di media sosial maupun itu di media online dan sebagainya begitu ya, adalah soal kecurangan ini. Bahkan dari Timnas Amin dalam 1 hari, belum ada 1 hari sebetulnya ya, itu mereka menemukan 335 penggelembungan suara. Itu baru yang ada kecurangan yang mereka lihat di KPU. Itu belum dengan kecurangan-kecurangan offline begitu ya, yang terjadi di tempat pemungutan suara, dalam perjalanannya apa dan sebagainya. Selamat siang untuk rekan-rekan semua. Selamat siang. Baik, jenengan semua datang ke sini ke Bawaslu. Nanti masih ada rangkaian acara satu lagi KPU. Tujuan kita semua untuk menanyakan terkait kasus temuannya dari Polres yang sudah dilimpahkan ke Bawaslu. Jadi ada satu panitia pemilu PPK yang kedapatan di situ ada disinyalir, dicurigai ada permainan money politik mengarah kepada satu paslon. Dan informasi yang satu ke saya sudah ada 23 PPK, artinya 23 kecamatan wis terkondisikan. Berarti pemilu tidak lagi bersih, wis disetting. Dan kita sebagai masyarakat gue panitia nih, gue badan lembaga nih, Bawaslu namanya, badan pengawas. Minimal kita dapat kejelasan punya sikapnya dari Bawaslu. Nggih mboten? Iya enggak? Iya. Minimal ada kejelasan. Kita nggak mau tercurangi. Pemilu omongnya adil, jujur. Ini dipermainkan, harus terkondisikan. Panitia nih dari mereka semua. KPU, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, semuanya. Dari mereka semua. Nah ini dibiarkan. Percuma ini pemilu, gue langsung menang baik. Iya nggak? Hari ini kita datang ke sini pengen kejelasan. Iya betul. Makanya ini memang kita jadi bertanya-tanya untuk apa kalau memang dikatakan bahwa itu alatnya cuma sebagai pembanding. Dan ini diduga kan sangat mahal. Sayangnya kemarin dalam jumpa pers ya, kemarin ya tanggal 15 Februari itu Hasyim Asyari ketika ditanya soal itu, kalau itu dia menyatakan itu tidak perlu dijawab gitu. Tapi informasinya kan itu dibuat oleh tim dari ITB begitu. Ini yang jadi menarik karena teman-teman dari ITB sendiri juga pada mempersoalkan soal si rekap ini gitu, karena kita kan nggak pernah menemukan kejadian seperti yang ini sampai gila banget gitu, sampai angkanya semua menggelembung luar biasa besar gitu. Nah, orang kan kemudian mempersoalkan bahwa ini sebenarnya bagian Sirekap, kemudian quick count dan sebagainya, itu kan yang muncul ya, itu bagian dari seolah desain besar-besaran untuk memberikan justifikasi kemenangan dari Prabowo gitu ya. Dan walaupun kita juga membaca dari akun Instagramnya Pak Prabowo, katanya sudah beberapa negara memberikan ucapan selamat ya, termasuk Perdana Menteri Australia, Singapura, dan itu sudah memberikan ucapan selamat. Tapi Kementerian Luar Negeri Amerika belum bersedia memberikan ucapan selamat gitu ya, dan nunggu sampai prosesnya selesai gitu. Saya kira ini juga menarik untuk dicermati, ada apa ini kok Amerika tidak segera memberikan ucapan selamat, karena memang sebenarnya belum resmi juga begitu ya, namanya quick count itu. Apalagi mungkin yang lebih hafal Amerika mungkin hafal dengan cara mainnya Indonesia gitu ya. Walaupun dia sebenarnya nggak pernah nonton video, saya nggak tahu tuh siapa ya, orang dari mana itu, kelihatannya sih kalau wajahnya sih kemungkinan dari Cina atau Singapura gitu, yang bercanda pada waktu itu bahwa Indonesia itu kalau dalam sistem pemilunya paling maju, belum pemilu aja udah tahuan hasilnya kan gitu. Pernah ada kan itu olok-oloknya ya. Iya, kalau tidak salah itu sudah tahun 2019 yang Iya. Ini muncul lagi videonya sekarang kan. Betul. Saya dulu saya menyimpan videonya. Kalau tidak salah Mas Hersu, itu adalah seorang tokoh agama. Ya, seorang tokoh agama yang dia memang memiliki akun YouTube-nya sendiri begitu, dan kemudian dia membicarakan itu di acara konferensi lah, sebuah konferensi dari Di mana? Singapura ya? Di mana?
Saya lupa ya, saya lupa ada di mana itu, apakah di Taiwan ataukah di Singapura begitu dia berbicara, dan itu memang sangat-sangat viral karena, sang tokoh itu sendiri juga, rupanya tokoh, mungkin tokoh regional begitu ya yang cukup dikenal. Ya, 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 ya. Oke, jadi kita kembali lagi, saya kira pasti itu kaitannya dengan soal ini ya Mbak Agi ya, soal kecurangan-kecurangan yang Ya. sangat masif itu. Tapi gini, saya juga diingatkan oleh teman-teman IT, kita jangan terlalu, itu penting tetap terus diviralkan, itu menunjukkan betapa memang ada yang nggak beres soal itu. Tetapi jangan terlalu berharap bahwa itu bisa nanti dibawa ke misalkan jadi bahan untuk di Mahkamah Konstitusi. Karena Betul. ini nanti polanya mungkin akan sama dengan situng kemarin, bahwa itu memang kita tidak menggunakan situng, itu hanya sebagai alat bantu saja. Jadi kalau ketika digugat di Mahkamah Konstitusi, kami nggak menggunakan itu karena kami menggunakan perhitungan manual berjenjang. Dan sementara ketika kita sibuk ngomongin soal kecurangan-kecurangan yang di Sirekap itu, kemudian di lapangan bekerja gitu ya. Jadi ini harus mulai nih rekapitulasi dari PPS ke kelurahan, ke kecamatan, nanti ke kabupaten dan sebagainya. Di situ biasanya nanti letak kecurangannya itu. Jadi dari patok nih quick count segini angkanya, yang kemudian Sirekap segini, ya kira-kira nggak jauh dari itu juga angkanya. Itu yang saya kira teman-teman relawan di lapangan harus betul-betul waspada. Jadi jangan dianggap sekarang cuman sibuk melototin Sirekap. Pelototin tuh kotak-kotak suara yang mau dimulai. Saya nggak tahu kapan mulai di perhitungan tingkat kecamatan besok atau hari ini. Ayo, ini kenapa Pak harus posisinya tidak ada yang disegel ini? Kenapa posisi kotak suara dari TPS tidak ada yang disegel? Sama lo enggak kalau ini melanggar aturan? Tahu enggak? Sama dari PPS langsung ini. Pak masih enggak tahu bahwa ini itu melanggar aturan? Dan yang enggak disegel ini perintah sama enggak? Ini sudah disegel enggak? Sudah kan tadi disegel ini. Barusan disegel? Ya. Berarti semuanya disegel di kelurahan. Loh, sudah ada disegel Pak. Sudah ada disegel sana. Diperbaiki ya di itu, pangkat dia. Enggak boleh. Dari TPS kotak suara itu hanya boleh dibuka KPU. Kotak suara dari TPS harus posisi tersegel. Yang bisa buka hanya KPU, disaksikan pengawas, Babinsa, Babin Kamtipnas. Iya enggak? Iya. Sudah sekarang ditanya di KPPS saja. Enggak, saya enggak tanya KPPS. Sampai sebagai KPPS harusnya ngasih arahan enggak? Ya kasih arahan. Kenapa enggak sampai arahkan? Kenapa nggak sampai tekankan bahwa TPS itu ada kotak suara itu harus posisi tersegel dan tidak boleh dibuka kecuali oleh KPU disaksikan saksi. Ada saksi nggak di sini? Ada saksi nggak di sini? Mana saksinya? Sama ini tidak di TPS sesuai, nggak ngerti aturan toh. Sama mau lapor ke Bawaslu silakan. Ini sesuai apa enggak? Mana Bawaslu? Mas Mawar, Mas Ahmad. Tahu enggak PKPU nomor 2567? Sama nek ngomong itu benar, tak go nang Bawaslu sampean. Sama buka PKPU 25 pasal 67. Baca itu. Baca, sama mengawas loh. Buka PKPU 25 pasal 67. Boleh enggak kotak suara itu dibuka selain oleh KPU? Kalau sampai PPS mengarahkan ini tidak usah disegel, hati-hati yo. Saya tidak hafal Mas Ersu, tidak mengikuti ya. Pokoknya harus dijaga itu Mbak Gi. Betul, dan itu memang harus terus dijaga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita sudah melewati pemilu 2024 dengan segala harapan yang terkandung di dalamnya. Selama 1,5 tahun kita menjalankan gerakan perubahan dengan semangat yang membara, menerobos segala macam tantangan, menghadapi lawan dengan kekuatan yang amat besar. Sungguh satu capaian yang luar biasa bahwa kita telah sampai pada titik ini. Dan kita semua bangga, saya bangga dan saya rasa semua yang terlibat juga bangga. Namun perjuangan kita belum selesai. Terlepas dari segala kebaikan pemilu dan kerja keras semua pihak yang terlibat dalamnya, ada begitu banyak kekurangan yang dirasakan secara terang benderang. Maka demi perbaikan pemilu dan penguatan demokrasi, maka saya menyerukan, 1. Terus kawal suara dengan semangat tinggi. Dokumentasikan semua kekurangan yang ada, keanehan, ketidaknormalan, catat, foto, dan kirimkan ke tim hukum nasional. Keterangannya akan ditulis di video ini, nanti alamatnya. Yang kedua, tetap menghormati proses pemilu dan menghargai kerja-kerja demokrasi yang telah dan sedang bekerja.
Tentu menghormati proses pemilu artinya memastikan setiap suara rakyat tersampaikan dan terhitung dengan akurat. Dan yang ketiga, tetap jaga semangat tinggi, jaga optimisme bahwa gerakan perubahan masih dan akan terus berjalan. Dan yakin bahwa insya Allah akan mencapai tujuan panjangnya. Saya pernah sampaikan bahwa optimisme itu harus terus dihidup-hidupkan. Mari kita jaga, mari kita terus merawat nurani untuk percaya bahwa kemajuan Indonesia harus terus kita upayakan, bahkan ketika pintu perubahan itu seakan terlihat sempit. Dalam kesempitan kita harus lihat sebagai kesempatan. Dan saya akan mengulangi kembali apa yang saya sampaikan kemarin. Saya akan tetap dan saya akan terus membersamai gerakan perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang menarik lagi Mas Hersu, hari ini begitu ya, yang rame di media sosial dan juga di media nasional begitu, yaitu adalah hasil wawancara dari Edi Suparno. Edi Suparno ini kita tahu dia masih sekjen ya di PAN ya. Sekjen dari Partai Amanat Nasional ya. Betul, sementara di Timnas dia menjadi di Timnas dari TKN. Dari TKN Prabowo Gibran, dia menjadi salah satu pimpinannya begitu ya. Dan dia pada wawancara dengan media Bloomberg begitu, dia menjelaskan soal dari mana asal biaya yang akan digunakan oleh Prabowo Gibran jika memerintah nanti, yang akan digunakan untuk memberi makan gratis dan juga susu gratis kepada ibu hamil dan kepada balita dan juga kepada anak-anak sekolah itu, Mas Hersu. Dan ternyata menurut Edi Suparno ini, itu salah satunya adalah dengan memangkas subsidi BBM, dengan memangkas subsidi energi. Nah, subsidi energi ini katanya karena sekitar 80% dari 350 triliun anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk mensubsidi solar dan LPG 3 kg, kita tahu solar dan LPG 3 kg ini selama ini adalah menyasar untuk menengah ke bawah. Solar antara lain adalah juga untuk nelayan. Dia menyebutkan ternyata subsidi kepada dua hal tersebut lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia yang berpenghasilan menengah dan tinggi. Jadi ceritanya salah sasaran lah subsidi ini. Nah, salah sasarannya ini yang kemudian akan dipangkas Mas Hersu subsidi tersebut dan kemudian dialihkan untuk makan siang dan susu gratis. Nah, ini alih-alih mereka akan, kalau seandainya salah sasaran selama pemerintahan Jokowi, maka seharusnya ya dibenarkan sasarannya, targetnya, karena mereka kaum papa ini, para kaum miskin ini termasuk UKM yang mikro ini tetap membutuhkan subsidi tersebut, Mas Hersu. Jadi misalnya kalau seandainya subsidi ini dicabut, saya bisa membayangkan ini dampak atau efek atau impact ke belakangnya itu seperti apa. Ya, kita tahu setiap kali subsidi BBM dicabut, terus kemudian harga itu naik, harga BBM itu naik, harga LPG juga naik, begitu ya. Itu akan berimbas kepada harga properti, kepada biaya transportasi, kepada upah buruh, kepada semuanya itu pasti akan naik. Nah, apakah ini yang sudah cukup bijak? Nah, ini yang kemudian cukup mengagetkan bahwa ternyata dananya berasal dari situ. Karena selama ini kan setiap kali jubir dari 02 itu pada berbagai debat di televisi atau di radio atau dimanapun, pada acara-acara diskusi, mereka selalu mengatakan dananya itu ada. Dananya itu ada, tapi mereka tidak mau memberitahu dari manakah asalnya sebenarnya. Tapi mereka mengatakan bahwa tim ekonomi sudah bekerja dan dana itu memang bisa direlokasi untuk program kerja yang dicanangkan oleh Prabowo tersebut, begitu. Nah, selama ini kan kita bertanya-tanya, dananya dari mana sih? Mereka bilang kalau seandainya itu kita katakan sekarang, maka itu akan bisa dicontek atau dicontoh oleh tim yang lain. Mereka tidak mau mengatakan. Nah, sekarang ini baru terbuka. Nah, ini rame banget di media sosial, Mas Hersu, terutama kemudian ya kita tahu ya bagaimana media sosial, percakapan di sana, mereka langsung ya itu makan deh itu yang namanya joget-joget, gemoy-gemoy, karena ternyata belakangan isinya adalah ini, begitu kan. Ini memang belum dielaborasi secara rinci ya oleh pihak 02. Kita tentu masih menunggu itu gitu. Oke, ini menarik ya. Di satu sisi ini juga kabar buruk juga ya, karena dengan begitu artinya untuk memberi makan itu, ya banyak juga orang miskin, terutama kalangan ojek dan sebagainya juga, dia kan akan menambah pengeluaran lagi kan begitu. Jadi buat mereka itu ya kebalik lagi dong, gua sendiri dong yang membiayai soal makan siang ini kan gitu. Ya, tapi di satu sisi juga kita membaca bahwa ini penjelasannya kalau nggak salah Budi Jiwandono tuh ya yang menyampaikan dari Gerindra ya, yang menyatakan bahwa
itu baru akan diimplementasikan pada tahun 2029. Nah, ini juga sama juga kalau tuh makan deh sama lu tahun 2029. Karena kalau kemudian yang tahun 2009 kita patut curiga loh. Memang sebenarnya gini loh, sejak awal kan kita sendiri menyatakan itu nggak mungkin program itu terrealisir kan. Waktu itu kan kita sempat hitung-hitungan kan Mbak Agi ya, bahwa oke, pendapatan pajak dan non pajak itu sekitar 1.800 sekian gitu, 1.900-an sekian. Terus kemudian utang kita, cicilan pokok dan bunga bayar bunganya itu sudah 1.100-an. Jadi tinggal 800-an 800 triliun yang pendapatan kita. Sisanya kan APBN itu kan terdiri komponen pendapatan negara, dari pajak dan non pajak dan utang, kan gitu ya Mbak ya. Jadi kalau kita ngomong pendapatan saja, kalau kemudian diambil lagi 450 triliun, ya negara itu memang nggak bisa apa-apa. Kalau nggak salah akunnya Gerindra sendiri menjawab gitu ya, ketika dipersoalkan ya bakal kolab dong negara ini kalau langsung diimplementasikan sekarang, gitu kan Mbak Aki ya? Iya, betul. Jadi kan kalau seandainya dihitung ya, Pak Prabowo itu akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024. Nah, ini dijanjikan tidak mungkin begitu dilantik pada bulan itu juga, itu sudah ada mulai program makan gratis dan susu gratis. Nah, diperkirakan begitu Mas Irsu sekitar 2 atau 3 bulan sesudahnya. Artinya mulai bulan Januari begitu, karena mulai bulan Oktober ya, November, Desember, Januari. Jadi sekitar bulan Januari itu sudah mulai diimplementasikan. Nah, rencananya kan ada sekitar 80 juta lebih nih si penerimanya begitu. Ada 83 juta atau 84 juta kalau tidak salah. Nah, dari jumlah ini mungkin hanya baru sebagian saja Mas Hersu yang akan mendapatkan makan dan susu gratis tersebut. Nah, baru kemudian secara keseluruhan menurut Budi Jiwandono baru sejumlah 80 juta lebih tersebut baru akan tercukupi begitu atau akan terimplementasi pada tahun 2029. Nah, 2029 ini artinya mereka sudah 1 tahun sebelumnya, malah 2028 mereka sudah mulai running lagi ini Pak Prabowo dan Gibran begitu ya, running untuk the next president lagi begitu, untuk putaran atau untuk periode yang kedua begitu. Nah, artinya ini akan menjadi bisa jadi begitu ya, kalau menurut pengamat ini bisa jadi akan menjadi jualannya lagi untuk next period. Jadi mereka selama mereka selama mereka berkuasa ini akan menjadi permanen campaign begitu. Jadi susu dan makan gratis ini akan menjadi kampanye abadi, kampanye permanen yang mereka. Jadi walaupun ini merupakan program pemerintah, tapi sekaligus sebagai permanen campaign, seperti yang dilakukan juga oleh Pak Jokowi. Nah, kalau mereka mengatakan selama ini mereka akan melanjutkan ya, otomatis segala hal, tidak hanya programnya, tidak hanya ini, tapi cara-caranya dan perilakunya saya rasa juga akan dicontek begitu, akan tetap dilanjutkan seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan program bansosnya dan lain-lain. Nah, yang jadi persoalan lagi Mas Hersu, ini anggaran itu ya, anggaran yang menelan lebih dari 400 triliun lebih itu akan lebih besar dari seluruh defisit anggaran 2023 loh Mas Hersu. Jadi ini bagaimana defisitnya aja segitu, ini lebih dari itu begitu. Dan kemudian efeknya itu tadi yang kita bilang bahwa kalau seandainya untuk subsidi BBM itu naik, kita tahu selama ini apa yang terjadi. Itu yang terjadi adalah harga bangunan naik, harga transportasi naik, kemudian juga terjadi kenaikan gaji begitu. Semua orang pasti menuntut karena pengeluaran mereka akan naik, biaya pendidikan juga akan naik. Semuanya lah akan menyasar ke semua, karena ini memang komponen dasar ya dari variabel dasar dari biaya hidup. Dan untuk menggolkan ini saat ini yang perlu kita waspadai secara politik ya. Secara politik Pak Prabowo mengatakan kan bahwa hal ini adalah masih merupakan program kerja. Artinya baru bisa terlaksana kalau seandainya disetujui juga oleh parlemen, oleh DPR. Nah, sekarang kita melihat komposisi DPR kalau seandainya seluruh dari tiga partai yang dari perubahan, dari tim Amin itu semuanya menjadi oposisi dan ditambah dengan PDIP, ini jumlahnya sudah sekitar berapa? 45% atau berapa Mas Ersu? Kalau tambah P3 bisa 55 lebih ya? Iya. Jadi dari separuh, jadi bisa diganjel juga di situ. Iya, bisa diganjal di situ. Itulah makanya kemudian dari pihak Edi Suparno, dari pihak TKN ini juga mereka mengatakan untuk membantu memuluskan jalan tersebut, maka yang akan dilakukan oleh Prabowo yaitu membangun koalisi yang kuat di parlemen dengan mengundang partai-partai lain
contohnya yang terdepan yaitu PDIP. Jadi ini kita masih melihat nih apakah program ini memang bisa bekerja dengan baik ataukah tidak begitu Mas Herssu. Ya, dan pertanyaannya kalau kemudian PDIP diundang, emang PDIP mau cuma dikasih 1 kursi atau 2 kursi? Seandainya dikasih 5 kursi seperti permintaan Ibu Mega, yang lain nggak kebagian dong. Kalau PDIP dikasih 5 kursi, yang koalisi lama bisa ngamuk gitu. Walaupun hasil dari pemilu kali ini kelihatannya PDIP masih jadi partai yang partai pemenang pemilu ya Mbak, soal itu ya. Nah, betul. Jadi itu betul seperti yang Anda sampaikan tadi, ini berarti akan lebih buruk lagi praktek kecurangan menjelang pemilu 2024 nanti seandainya Prabowo dan Gibran yang jadi presiden kan. Kalau sekarang ini saja kan yang digunakan oleh Pak Jokowi bansos ya Mbak ya. Bansos, beras, kemudian tambah lagi BLT yang di 200.000 per bulan selama 3 bulan dan dibayarkan di depan di pertengahan sampai 600.000, ditambah lagi nanti dengan yang tadi itu. Kalau yang sekarang saja kan bansos itu 22 juta keluarga ya Mbak ya, BLT 18 juta keluarga. Kalau nanti itu berapa, 80 juta warga kan yang akan dapat makan gratis itu ya. Ini udah gede, mereka nggak perlu ya seperti sekarang lagi, mereka nggak perlu lagi pemilu, nggak perlu kampanye besar-besaran lagi karena mereka sudah kampanye terus yang Anda sebut tadi permanen campaign. Permanen campaign ini kan konsep kampanye terus-menerus gitu yang dilakukan oleh penguasa. Ya tapi kalau di tempat lain ya nggak seperti di kita lah, anggaran negara babak belurin sampai seperti itu. Nah, kita terusin Mbak ini soal kemarin itu permanen campaign, soal BLT, bansos dan sebagainya. Tiba-tiba sekarang ini begitu selesai pemungutan suara putaran pertama gitu yang mereka merasa udah menang, Menteri Ekonomi Erlangga Hartarto kan langsung mengumumkan bahwa Indonesia akan segera mengimpor 1,6 juta ton beras gitu ya. Dan Pak Jokowi kemarin kan sempat membantah bahwa kenaikan harga beras itu bukan karena untuk bantuan bansos gitu, tapi ya memang karena gagal panen tahun ini. Tapi orang kemudian tetap aja ngelihat ini benar-benar deh semua dipakai mainan oleh Pak Jokowi gitu. Iya Mas Herssu, ini memang rumit sekali ya. Jadi kalau seandainya kemarin kan kita sudah komit untuk mengimpor 3 juta ton beras begitu. Saya belum paham gitu, apakah 1,6 juta ton itu bagian dari 3 juta ton beras begitu. Karena kalau seandainya penambahan lagi ini merupakan impor yang terbesar, 3 juta ditambah 1,6 juta ton begitu Mas Herssu. Dan selama ini gelontoran besar-besaran bansos ternyata memang tidak berhasil menurunkan harga beras. Bahkan terus saja melambung dan juga beras itu sulit untuk ditemui Mas Herssu. Jadi seperti misalnya di minimarket begitu ya. Ditemukan kali Mbak, bukan selalu ditemui. Kalau ditemui kan dia menghindar dari kita. Jangan gitu dong Mbak, masa berasnya menghindar. Beras ini pergi kemana ya? Di rak-rak begitu Mas Herssu, kan memang ada rak khusus kalau di minimarket itu betul-betul kosong Mas Herssu. Jadi bahkan Pak Jokowi dan juga Pak Erlangga Hartarto sendiri kan juga mengakui baru digelontorkan sekian sudah langsung hilang dalam sekejap begitu kan. Jadi ini memang karena langka Mas Herssu. Dan di supermarket besar pun juga demikian keadaannya. Kemarin ada teman saya berhasil loh akhirnya mendapatkan beras, tapi untuk 5 kg harganya 90.000. Itu harganya berarti satu sudah berapa? Sudah berapa ribu Mas Herssu. Bahkan di beberapa tempat yang lain yang dulu sekitar berapa bulan yang lalu di Kalimantan itu masih 18.000. Sekarang di banyak tempat sudah mencapai hampir 20.000 ya, 19.000 kurang ya kalau 90.000 itu ya kira-kira 18.000 sekian lah gitu ya harganya ya Mbak. Dan itu masih di sini Mas Herssu, yang dimana transportasi untuk beras import ya, itu transportasi masih pendek distribusinya. Bagaimana dengan yang ada di luar Jawa? Dan anehnya ini yang banyak dikeluhkan juga untuk permanen campaign-nya Pak Jokowi kemarin ya untuk bansos itu. Rakyat itu mempertanyakan karena alasannya ini adalah karena long El Nino begitu ya, karena gelombang El Nino yang dahsyat gitu, panas dan sebagainya, perubahan iklim. Tapi yang terkena dampak long El Nino itu kan tidak melulu di Jawa Mas Herssu. Yang terkena dampak di Jawa itu tidak sebesar yang terjadi di luar Jawa. Tapi kenapa kalau seandainya kita melihat peta pemberian bansos itu secara masif diberikan di Jawa, terutama di Jawa Tengah. Nah ini kan akhirnya orang mengaitkan itu dengan elektabilitas, untuk belanja elektabilitas begitu. Kalau
kalau seandainya memang maksudnya adalah untuk membantu, seharusnya lebih banyak itu diberikan di luar Jawa. Nah, ini juga berkaitan dengan pemberian nanti rencananya program kerja dari Pak Prabowo untuk makan gratis dan susu gratis. Kalau seandainya memang diberikan dari sejak tahun 2025, artinya ya 2025 awal dan kemudian menuju ke 2029 untuk mencapai 83 juta jiwa, itu jiwa Mas Hersu, bukan keluarga ya. Nah, Oh ya. artinya kalau seandainya apa namanya, untuk distribusi yang paling dekat itu kan jadi akan ada pemetaan di situ, misalnya 10% dulu, 20% dan kemudian berkembang menjadi akhirnya 100%. Ini mana dulu yang akan diberikan, begitu. Ini kan katanya tadi pemerataan. Jadi mana yang diprioritaskan lebih dulu? Di Jawa juga miskin, tapi penduduknya sangat besar, akses terhadap transportasi dan lain-lain lebih dekat, begitu ya. Bagaimana dengan yang di Papua? Kalau saya di Jawa diberikan lebih dulu, yang di Papua tentu ngiri. Kalau yang di Papua diberikan lebih dulu, tentu di tempat yang lain seperti Lampung, seperti Kalimantan yang ada kantong kemiskinan, mereka juga akan mengiri. Ini betul-betul suatu hal yang tidak mudah, Mas Hersu. Dan kemudian ini menurut saya merujuk kepada misalnya Executive Director Segara Research Institute ya, Peter Abdullah. Ini dia mengatakan ya, ini kayaknya rakyat itu mereka akan dengan anggaran ya merujuk pada belanja negara tahun 2024 yang mencapai 3.325 triliun begitu kan. Sementara anggaran makan siang gratis itu nominalnya sekitar 468 triliun. Artinya menyentuh 14% dari total anggaran atau 2 kali dari total anggaran kesehatan. Ini kan luar biasa sekali. Dan kemudian biasanya kalau orang Indonesia itu mereka akan meminta udah deh mentahannya aja begitu. Dan biasanya itu terjadi karena mereka sudah menengok selama ini di masa Jokowi, Mas Hersu, yang kita pernah perbincangkan yang terjadi di Jawa, di Jawa Tengah, Jawa Timur dan juga yang terdekat adalah di Depok. Itu anggaran per orang itu Rp18.000. Dan anggaran Rp18.000 ternyata komponennya sangat banyak di dalamnya, yaitu untuk tim yang memasak, terus kemudian untuk istilahnya untuk ojeknya, untuk mengantarkannya Mas Hersu ke tempat, belum wadahnya apa dan sebagainya. Sehingga akhirnya dengan Rp18.000 itu hanya mendapatkan 3 potong nugget. Dan potong nugget yang kecil itu pun tempatnya, wadahnya harus dikembalikan lagi. Nah, artinya ini pemborosan yang sangat-sangat begitu. Apakah ini sudah menemukan pola yang lebih baik untuk melakukan ini? Dan menurut Peter tadi ya Mas Hersu, dia mengingatkan potensi korupsi di balik mega proyek makan siang itu, terutama semua mega proyek yang besar begitu ya Mas Hersu, hampir selalu terjadi korupsi juga yang besar di baliknya. Jadi misalnya pernah mengguncang Indonesia melalui mega proyek IKTP, Hambalang, seperti BTS apa dan sebagainya. Jadi kalau merujuk ke berbagai kasus Indonesia ketika ada proyek yang sangat besar, maka potensi penyalahgunaannya juga akan sangat besar sekali. Kita masih ingat seperti misalnya PSN, proyek strategis nasional yang anggarannya sekitar 1.500 triliun, itu korupsinya sekitar 36,6%. Yang artinya menyentuh sekitar 500 triliun lebih. Nah, itu PSN yang sangat rigid, pengawasannya juga ketat, Mas Hersu. Menterinya pun dianggap sekarang itu dianggap sebagai salah satu menteri yang bersih, begitu kan, Pak Basuki yang dari PUPR terutama ya untuk PSN ini yang ikut menangani program tersebut selain Menteri Perhubungan dan lain-lain. Nah, ini bagaimana dengan program makan siang gratis yang termasuk akan menjadi mega proyek ini? Saya sih bisa udah duga-duga siapa yang bakal dapat tuh. Oke, jadi bagi akhirnya ini kan benar-benar tuh ya janji-janji yang seperti kita bahas, janji kampanye itu kemarin banyak yang omon-omon betul gitu, karena kita ngitung secara ini nggak masuk akal kan begitu. Termasuk juga kemarin sekolah membangun sekolah kedokteran, banyak 300 sekolah kedokteran lagi ya, fakultas kedokteran di Indonesia itu, karena ternyata kemudian ada profesor di Semarang, Profesor Zainal Mutakin itu yang membuka data bahwa 6 tahun lagi sebenarnya jumlah tenaga dokter kita itu sudah sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi kalau sampai kemudian dibangun lagi 300 fakultas kedokteran, pertama nanti yang ngajar itu siapa? Begitu ya. Karena banyak sekali kasus, misalnya ada beberapa sekolah yang saya juga nggak ngerti kok tiba-tiba ada sekolah misalnya Institut Teknologi Surabaya, misalnya ITS bangun fakultas kedokteran, terus yang mana juga IPB juga ada kedokterannya Mbak kalau nggak tidak salah ya. Ya, sudah mulai karena menjadi universitas sekarang. Ya, dan itu ternyata yang mengajarnya itu
ya anak-anak baru lulus dari kampus-kampus lain yang gitu kedokteran yang sebenarnya belum punya kualifikasi untuk ngajar. Padahal kan sebagai tenaga dokter tuh menyangkut nyawa manusia loh gitu, nggak boleh sembarangan kan gitu. Nanti ada satu, saya nggak sebut daerahnya, satu daerah itu ada kampus swasta yang anak dari lulusan STM pun juga diterima masuk ke kedokteran. Padahal kan dia beda banget kan, masa anak STM diterima kedokteran dan kemudian satu angkatan itu, bayangkan misalnya saya tahu di kampus-kampus negeri itu paling maksimal terima 200 gitu ya, karena keterbatasan tenaga pengajar dan belum nanti bagaimana mereka untuk koasnya di rumah sakit dan sebagainya. Ini menerima sampai 500 orang satu angkatan ini, yang ngajar siapa? Kemudian nanti koasnya bagaimana? Kualitas dokternya sebagainya, serem, Mbak. Saya melihat situasi semacam itu gitu. Jadi benar-benar deh, ampun ini itu betul-betul saya menduga kemarin waktu berdebat segala macam itu Pak Prabowo tahu kok bahwa apa yang disampaikan itu nggak akan itu nggak benar, data-datanya salah dan sebagainya gitu. Tapi dia tahu bahwa publik itu ingin dengar hal-hal semacam itu untuk kampanye. Jadi soal nanti nggak bisa terrealisir ya bisa diralat seperti sekarang ini. Kalau makan gratis, oh nggak bisa dong. Kalau di tahun pertama ini kan baru nanti bisa jebol dong anggaran seperti dikatakan oleh akunnya Gerindra gitu ya. Nanti baru tahun kelima. Lah tahun kelima kita bisa baca, oh ini untuk bagian dari kampanye lagi gitu. Atau mungkin Edi Suparno yang menyebut akan memotong anggaran dari apa subsidi dari minyak. Saya duga Edi Suparno ini akan ditegur ini karena ya Keceplosan ya. ya keceplosan begitu. Ini mungkin masih utak-atik gitu. Saya kira itu bagi ya. Kita ngobrolin fokus kita hari ini seperti itu saja ya, bahwa tapi kalau Anda mungkin bisa bacakan beberapa komentar di media sosial, menarik juga loh Mbak, lucu-lucu tuh komentar dari teman-teman netizen tuh Mbak Agi ya. Iya, memang komentar soal dari mana anggaran itu, terus kemudian apa itu, kemudian terbentuk ini Mas Hersu trending topik biasa kalau di X ya. Itu yang salah satunya adalah APBN, karena ini memang mereka ingin tahu ya, netizen ini kan memang kepo betul begitu kan. Mereka menanyakan bagaimana ini utak-atik APBN-nya begitu. Memang beberapa selain dari yang saya dengar ya Mas Hersu, selain dari pemangkasan energi ini, subsidi untuk BBM ini, mereka juga nantinya akan menganggarkan dari kasus-kasus korupsi seperti itu ya, kasus-kasus finansial keuangan yang sudah inkrah, di mana di situ kan kemudian disita harta dan kemudian uang-uang yang terkorupsi tersebut. Tapi kan itu tidak sustain, itu tidak sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Masa kita berdoa mudah-mudahan akan banyak makin korupsi sehingga makin banyak bisa disita, kan tidak mungkin seperti itu begitu. Jadi memang anggaran ini saya rasa ini masih terus tim Prabowo ini masih akan terus menggodoknya begitu ya. Nah, sementara kalau dari media sosial nih antara lain ya saya bacakan dari Mbok Lah nih. Makin bingung sama Pak D, banggakan program bantuan beras. Kalau di negara lain kan nggak ada bantuan pangan beras. Bangga bagi beras tanpa melihat kasbon negara semakin meroket. Nah ini rupanya selain ini juga menyasar kepada Pak Jokowi di Mas Hersu yang mengatakan bahwa bansos itu hanya ada di Indonesia, tidak ada di negara lain begitu. Ya, sepertinya kok Pak Jokowi ini tidak berpikir ya bahwa kalau orang yang mendengarkan itu banyak orang yang pinter loh Mas Hersu yang mendengarkan ini, dan mereka macam-macam ini. Kalau mereka mengatakan kan pasti ya kalau bansos itu harus ada bansos, artinya Bapak tidak sukses mengentaskan kemiskinan di Indonesia, begitu kan? Sudah hampir 10 tahun Bapak bekerja, kemudian Bapak masih menyalurkan bansos. Kalau negara lain menyalurkan sendiri lagi. Disalurkan sendiri lagi. Kalau seandainya negara lain tidak menyalurkan bansos, artinya negara mereka sebagian besar penduduknya sudah bebas dari kemiskinan, sehingga tidak perlu bansos dibagikan dari orang per orang. Subsidi sudah diterima baik bisa baik cash, bisa juga baik elektronik. Itu sudah tersusun dengan sangat baik di negara lain. Ya, di Amerika saya tahu itu kemarin ketika masa COVID itu ada bantuan tuh, ke zaman COVID itu ada kupon gitu ya, semacam kupon yang bisa ditukarkan langsung di supermarket, dan yang membagikan kayaknya seingat saya zaman itu presidennya Biden ya. Biden atau Trump ya waktu zaman COVID? Udah Biden ya? Tahun 2020. Ya udah Biden ya. Biden. Ya. Saya nggak lihat Biden berdiri di Gedung Putih bagi-bagi
bansos ke tukang ojek di sana gitu. Yang membagikan paling ya kota Praja setempat dan petugas-petugasnya itu ada kayak truk-truk gitu, ada semacam bukan truk, ya istilahnya di sana disebut truk gitu ya, kayak mobil-mobil gitu yang menyalurkan dan orang kemudian antri ambil kuponnya dan kuponnya itu nanti dia bentuknya kupon aja, kuponnya Iya. dibagikan terus kemudian dia bisa tukarkan di supermarket gitu, Mbak. Caranya seperti itu zaman waktu krisis COVID ya, karena memang situasinya sangat saat itu buruk juga gitu. Jadi ya benar juga sih kalau udah bangga ya keblinger itu kalau ada orang bangga cuman bisa membagikan bansos, indikatornya bahwa negara kita belum maju kan gitu. Betul tuh, Mbak. Iya, betul. Indikatornya negara kita masih begitu banyak kemiskinan, apalagi kemudian yang mendapat bansos 22 kepala keluarga, yang artinya bisa 22 juta. 22 Iya, juta. 22 juta kepala keluarga yang artinya bisa dikalikan 3 atau 4 beserta dengan anaknya. Begitu juga jumlah PKH, keluarga harapan. Begitu juga yang satu lagi penerima BLT yang 18 juta kalau tidak salah. Ya artinya kita masih puluhan juta, bahkan kalau dijumlahkan itu masih ratusan juta, begitu kan Mas Ersu. Nah, ini ada lagi yang mengatakan seperti ini. Akun partainya sendiri mengakui kalau proker itu program kerja, makan siang nggak jelas bisa bikin kolaps APBN 2029 mah bukan buat atasi stunting, tapi buat apa? Ya, buat alat kampanye pemilu. Yuk pendukung 02, time is yours to sign. Ini dia merujuk kepada itu tadi yang dikatakan Mas Ersu, yaitu tulisan pada akun official Gerindra yang mengatakan dari awal nggak ada yang bilang tahun pertama kan, kalau 100% dari tahun pertama ya kolaps APBN-nya. Ya oke, saya kira ya memang belum diputuskan yang menang Pak Prabowo sama Gibran ya, gitu ya. Sabar dulu. Tapi kalau mungkin nanti mereka yang diputuskan menang, ya itu tadi yang mau makan gratis. Nanti dulu lebih baik kalau jadi tetangga kita dekat-dekat, lebih baik makan gratis sama kita deh, jangan ngarepin pemerintah dulu ya. Insya Allah kita nggak akan tunda sampai tahun 2009 ya Mbak ya. Iya betul. Mas Ersu ada satu lagi yang tadi kita sudah bahas tapi kayaknya agak menggantung ya Mas Ersu. Itu soal pemerintah Amerika yang belum mau memberikan ucapan selamat kepada Prabowo. Kalau Mas Ersu melihat itu bagaimana Mas Ersu? Ya, ini kalau bahasa diplomatik itu jelas sih Mbak, yang seperti itu kita tahu bahwa ya dia itu semacam reluctant gitu ya, masih kelihatannya ada keberatan dari Amerika terhadap pemerintahan Prabowo. Karena kalau pemerintahan Amerika itu dia mendukung banget, dia pasti akan langsung menyatakan dukungannya kan. Kita tahu lah Amerika kan punya kepentingan politik semacam itu ya. Dia kalau rejim yang dia dukung pasti dia akan segera menyatakan dukungannya. Tapi kalau kemudian Amerika tidak mau segera mengucapkan itu, ya itu ada tanda-tanda bahwa Amerika tidak welcome dengan pemerintahan Prabowo Gibran gitu, Mbak. Iya, saya juga melihatnya demikian Mas Ersu. Apalagi ini kemudian dimuatnya di website Gedung Putih begitu ya. Mereka menyatakan itu mungkin karena Pak Prabowo, kalau saya melihat ini saya membuka akun IG dari Pak Prabowo ya, yaitu yang diunggah kalau sekarang hari Jumat berarti Kamis malam, tadi malam. Yaitu dia tampak seperti sedang menerima telepon dan kemudian mengatakan pada pagi hari ini mendapat sambungan telepon berisi ucapan selamat atas penghitungan hasil pemilu yang masih berlangsung dari 5 pimpinan negara, Perdana Menteri Australia, Wakil Perdana Menteri Australia, Perdana Menteri Singapura, Perdana Menteri Malaysia, dan Presiden Sri Lanka begitu. Nah, ini kan disambut dengan gegap gempita kalau saya lihat di komen-komen oleh para pendukung Pak Prabowo dan juga Gibran begitu Mas Ersu. Tapi kalau kita melihat apa yang dikatakan yang dikatakan oleh Gedung Putih begitu Mas Ersu, dia tidak hanya sekedar menyatakan bahwa masih menunggu hasil keputusan resmi begitu penghitungan yang artinya adalah KPU. Ini yang mengatakan adalah John Kirby ya, juru bicara keamanan nasional Amerika Serikat. Tapi dia juga menyinggung soal pelanggaran HAM yang pernah terjadi yang pernah dilakukan oleh Prabowo. Saya kemarin membaca juga media sosialnya dari New York Times, Mas Ersu, di mana mereka tidak hanya menulis tapi mereka juga membuat sebuah video. Dan ini soal HAM ini kok diungkit-ungkit terus dan kemudian diinikan dengan detail gitu, disebutkan dengan detail begitu Mas Ersu, baik waktunya, apa korbannya dan sebagainya. Begitu juga dengan Al Jazeera English begitu. Nah, dia juga menyebutkan itu. Nah, kalau di sini kan dikatakan bahwa Kirby menyatakan kebijakan internasional pemerintahan Presiden AS Joe Biden akan mengutamakan hak-hak sipil dan HAM. Kirby juga menyatakan bahwa Biden telah dan akan terus mendiskusikan masalah ini dengan para pemimpin internasional. Artinya
Pak Prabowo ini kan memiliki banyak sahabat di internasional. Kalau melihat nama-nama tadi itu kan masih di apa namanya, masih di negeri-negeri jiran lah, tetangga-tetangga dekat kita Yang harus sendiri. menjaga hubungan baik dengan kita Iya, gitu ya. jaga hubungan baik karena ada di wilayah regional juga. Palestina belum ada ya, belum dikabarkan. Iya. Nah, Sejauh kita tapping ya Mas Ersu itu belum ada. Dan kemudian juga pengaruh Amerika nih dalam hal ini. Padahal sebelumnya saya sudah mendengar bahwa kenapa Prabowo juga bisa mulus untuk election di Indonesia ini adalah karena Amerika sudah setuju, mereka menerima kasus HAM di masa lalu begitu sebagai bagian dari masa lalu Prabowo, sebagaimana mereka dulu ketika Narendra Modi begitu dari India, ketika dia kemudian terpilih, akhirnya Amerika yang memberikan ucapan selamat di awal-awal, padahal dia kan memiliki kasus HAM yang Amerika betul-betul marah ketika itu, yaitu ketika dia menjabat di apa negara bagian tempat dia sebagai gubernur atau apa ya kepala daerah di situ kan ada bentrokan dan kemudian ada 1.000 atau berapa umat muslim yang kemudian dikatakan dibantai, terbunuh pada peristiwa itu. Nah, saya rasa ini kita masih menunggu ya pengakuan Amerika adalah mewakili pengakuan internasional juga begitu. yes, saya kira begitu. Oke, Mbak Agi, ya kita akhiri perbincangan kita, sampai ketemu pekan depan ya, hari Senin, nggak terlalu lama. Mbak Agi off-nya cuma Sabtu dan Ahad saja ya. Sampai ketemu lagi, terima kasih atas bersamaan Anda. Sudah mulai semangat lagi kan? Nah, iya dong. Iya. Saya Hersu Arif. Dan saya Gipeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. 0% begitu, nolkan kecurangan, nolkan otoritarian ya Mbak Agi ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.